Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Konwil Dikora Kecamatan Wanayasa sekaligus dalam struktur organisasi PGRI pembina PGRI cabang Wanayasa. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang PGRI Wanayasa Pak Sudarsono SPD ST beserta seluruh jajarannya, Korwil dengan seluruh jajarannya. Iya, kecuali Bumar ada kumpulan. Bapak Ibu Kepala SD, SMP, MTS, ini SMK, MMA, Kepala TK, PAUD, MA, PKBM, dan seluruh jajaran tenaga pendidik dan kependidikannya, guru dan tenaga pendidikan yang hadir di tempat ini. Tidak lupa teman kami Pak Darsum sekaligus Ketua Pengurus Cabang PGRI Purwanegara bersama teman kami Pak Nisam, itu juga Sekretaris Cabang PGRI Purwanegara. Kedua beliau sama dengan kami sekaligus juga pengurus yayasan Dr. Sulistyo, dulu namanya Dr. Sulistyo yayasannya, sekarang nama yayasannya Yayasan Sulistyo Pejuang Pendidikan. Oke. Jadi awalnya dulu diperkenalan sekaligus yayasan kita awal mendaftarkan kepada Kemenkumham itu Yayasan Dr. Sulistyo, tapi pada proses berikutnya yang disetujui oleh Kemenkumham itu adalah Yayasan Sulistyo Pejuang Pendidikan sebagai awalan. Pertama puji syukur alhamdulillah atas izin Allah kita semua dikumpulkan di sebuah bukit, namanya kalau nama tradisional peninggalan zaman dulu Bukit Sugeng. Setelah di sini disemayamkan almarhum Pak Lis menjadi Bukit Sulistyo, Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara di Pak Darsono. Ya Kiai Wetan. Kalau desanya memang Purwonegoro, tetapi kecamatan Purwanegara. Ini literasi. Kadang-kadang orang tidak terlalu peduli dengan yang namanya nomenklatur. Semua ada nomenklatur jadi Purwonegoro. Aku Banyumas, aku Nagara. Bukan saya nomenklatur. Saya kira seperti itu, jadi mungkin ini tadi banyak salah kaprah biasa. Alhamdulillah, insya Allah pertemuan kita hari ini, ketemu kita di tempat ini sudah tertuliskan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan di Lemah Bersana, keluarga besar PGRI Wanayasa, tanggalnya selikur dinomen Selasa sampai 10 Juni kumpul di tempat ini. Dan mudah-mudahan pertemuan yang sudah ditakdirkan Allah ini Allah berikan kepada kita semuanya yang hadir keberkahan, kerahmatan, dan insya Allah sehat untuk keluarga dan keluarga besar PGRI Kecamatan Wanayasa dan sekitarnya.
kedua, salawat salam semoga tercurah limpahkan untuk uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir hayat kita, dan besok di yaumil qiyamah mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya pada kita sekalian. Amin. Izin saya mewakili di sini ada Pak Darsul dan Pak Nisam atas nama Yayasan Sulistyo Pejuang Pendidikan. Yayasan ini merupakan 3 komponen yang bergabung menjadi satu, yaitu komponen keluarga besar almarhum, keluarganya ada keluarga umumnya untuk Pak Liknya, ada juga adik sepupunya jadi anggota yayasan, ada juga dari pemerintah. Pemerintah itu saat dibentuk yayasan ini waktu itu diwakili oleh Pak Samsudin. Pak Sam waktu itu menjadi wakil bupati Banjarnegara, itu mewakili pemerintah sebagai unsur yang melebur dalam yayasan ini. Kami, saya Pak Darsul, Pak Nisam ini mewakili unsur organisasi. Kami kebetulan sama-sama di PGRI, waktu itu Pak Nisam cabang, Pak Darsul juga, kami di Kabupaten di Wajib Besok. 3 komponen ini PGRI di pemerintah kabupaten dan juga keluarga itu melebur menjadi satu dalam wadah yayasan. Awalnya dulu panitia saja, namanya panitia, yaitu apa? Panitia pembangunan, awal sekali itu panitia pembangunan makam. Karena apa? Sejarah sedikit flashback ya. Pak Lis almarhum Dr. Haji Sulistyo MPD ini, kita tahu kalau yang senior seusia saya ya sudah tua, sudah tua. Ini menangin perjalanan beliau bersama beliau berjuang juga bareng-bareng dengan beliau. Tapi mungkin yang muda yang baru mungkin 2, 3, 5 tahun belakangan barangkali hanya mendengar di berbagai versi, kami sampaikan bahwa sedonya almarhum Pak Lis pada tanggal 14 Maret 2016 ini sebuah, kalau kematian itu kepastian ya, sebuah kepastian. Tetapi dari sisi apa yang ditafsir, diketahui oleh manusia kita semua saat itu dengan keterbatasan kita, sedonya beliau adalah sedo yang mengagetkan. Kenapa? Karena di usianya yang ke-54 tahun beliau dilahirkan 12 Februari tahun 1962 di desa Kalitengah ini. Jadi Kalitengah ini adalah desa kelahiran Pak Lis. Jadi kalau mungkin ada yang tanda tanya, kenapa Pak Lis dimakamkan di desa Kalitengah? Karena Pak Lis ini asli kelahiran desa Kalitengah. Kalaupun nanti waktu berikutnya beliau terkenal menjadi tokoh sosok yang luar biasa, ini ada proses yang lain. Tetapi meninggalnya beliau tanggal 14 Maret tahun 2016 itu adalah sesuatu yang mengagetkan dunia pendidikan, khususnya guru, kalangan guru di Indonesia. Saat terakhir beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar PGRI untuk periode yang kedua ya. Jadi periode pertama Pak Lis ini terpilih pada periode 20. Periode 20 itu tahun 2008 sampai 2013. Terpilih pada kongres di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
kebetulan saya yang waktu itu sekretaris kabupaten ikut melahirkan, ikut terlibat di dalam proses-proses pemilihan Pak Lis untuk yang pertama kali menjadi ketua umum pengurus besar di Palembang itu. Jadi setelah satu periode tahun 2013 Pak Lis itu terpilih kembali, dan kali ini di Kongres ke-21 di Istora Senayan Jakarta dia terpilih secara aklamasi. Ini proses di PGRI kami ambil potongan di akhir beliau mengabdi di organisasi ini. Selain itu kita tahu juga Pak Lis adalah anggota DPD RI mewakili Provinsi Jawa Tengah yang saat itu guru-guru berjuang memilih beliau, dan beliau mewakili kita semua di Jakarta sebagai senator, sebagai anggota MPR RI. Secara garis besar organisasi beliau terakhir seperti itu. Kalau ditarik mundur ke belakang, keberadaan beliau di PGRI itu diawali sebelumnya itu beliau adalah sekretaris umum pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah. Itu tahun 2003 sampai 2008. Itu beliau sebagai sekretaris umum. Tetapi pada periode itu titik-titik perjuangan dari Pak Lis mulai menampakkan hasilnya, dan itu berdampak besar kepada perubahan dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan regulasi di sektor ketenagaan guru dan tenaga kependidikan. Itulah mulai dari tahun 2003 kita tahu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu di antara sosok tokoh yang membidani melahirkan itu adalah Pak Lis, dengan latar belakang beliau yang di dunia akademisi sebagai waktu itu adalah dekan, kemudian menjabat juga sebagai rektor Universitas PGRI Semarang. Perjuangan beliau diantaranya ditunjukkan melalui banyak sekali mempengaruhi lahirnya regulasi tentang pendidikan dan guru, mulai dari segi undang-undang guru dan dosen. Terus di dalam undang-undang guru dan dosen itu juga kita tahu, mungkin atau seandainya lupa kami ingatkan, ada pasal yang menyebutkan tentang anggaran pendidikan. Kalau Bapak Ibu ingat, saat itu perjuangannya sampai di MK, Mahkamah Konstitusi di saat awalnya begitu luar biasa. Kalau sekarang orang kemudian melihat MK dengan MK-nya dan lain sebagainya itu berbeda, soal lain ya. Tapi lembaga Mahkamah Konstitusi dulu Pak Lis berjuang di sana dalam kerangka apa? Melahirkan regulasi mengenai besaran anggaran pendidikan yang ditentukan minimal 20% dari APBN dan APBD. Itu awal mula dunia pendidikan itu mengalami sebuah proses lompatan perhatian yang luar biasa. Sebelum itu 2003 dunia pendidikan boleh dibilang menjadi primadona di saat diskusi, di saat orasi para politisi, tetapi praktisnya tidak diikuti dengan lahirnya regulasi yang sejalan. Orang, tokoh, banyak pihak mengatakan pendidikan penting, tapi tidak pernah ada yang kemudian jeli menelisik sampai kepada urusan penganggaran. Sejauh mana anggaran pendidikan? Pak Lis
ini adalah sosok yang saat itu menginisiasi di mana dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu ditetapkan, dimasukkan pasal mengenai besaran anggaran pendidikan di APBN dan juga APBD semua tingkatan ya, provinsi maupun kabupaten kota. Awalnya 2003 undang-undang itu masih berupa naskah teks tapi belum terimplementasi. 2004, 2005 proses gugatan di MK berjalan sampai akhirnya kemudian pemerintah baik pusat, daerah kemudian mengikuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi atas usulan dari sekelompok akademisi termasuk pejuang seperti Pak Lis itu, menjadikan APBN kita, APBD kita di pendidikan 9%. Ini awal sebagai tonggak dimulainya perbaikan pendidikan di Indonesia. Belum lagi kalau saya lompat saja lagi, tahun 2005 kemudian lahir Undang-Undang Pendidikan Dosen. Undang-Undang nomor berapa nggih? 14. Undang nomor 14 tahun 2005. Undang-Undang Pendidikan Dosen. Kemudian juga diikuti dengan PP tentang guru, yang dari sana lahir kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang kemudian memberikan dampak luar biasa dalam kerangka peningkatan kesejahteraan guru. Karena pertama dimulai dari keberadaan guru diakui sebagai profesi. Secara tata bahasa, guru, dokter, dan lain sebagainya memang profesi. Tetapi secara yuridis, secara undang-undang, guru diakui sebagai profesi itu baru setelah tahun 2004-2005, setelah ada kepedulian dari sosok seperti Pak Lis itu. Jadi sebelum itu ya guru ya memang profesi panggilannya, tetapi penetapan konstitusional tentang guru sebagai profesi itu melalui sebuah proses pemikiran perjuangan yang sangat brilian dari sosok Pak Lis. Sampai kemudian ketika pemerintah sudah mengakui guru sebagai profesi, ada proses yang namanya proses sertifikasi. Proses sertifikasi itu kemudian melahirkan, berakibat pada diterimakannya orang yang lulus di sertifikasi itu untuk menerima tunjangan profesi. Nuzulnya seperti itu. Dan bidan yang mendorong lahirnya regulasi-regulasi tadi, utamanya tadi untuk ya kita sering memudahkan istilah saja, sertifikasi itu bisa lahir dari perjuangan Pak Lis. Itu nyata karena apa? Bukan hanya advokasi dalam aspek undang-undang, konstitusi, regulasi, tetapi beliau bahkan turun langsung ke lapangan tatkala regulasi yang ada itu tidak terimplementasi di kebijakan real, dan itu terjadi tahun 2007-2008 ketika Pak Lis memimpin silaturahmi abad. Saya tidak menyebut demonstrasi karena ada sebagian teman-teman yang stigmanya demo begitu. Padahal kalau kita ingat, PGRI itu adalah selain organisasi profesi, juga organisasi perjuangan dan organisasi ketenagakerjaan. Ketika PGRI ini adalah organisasi ketenagakerjaan, maka melekat di dalamnya upaya-upaya melakukan advokasi. Advokasi itu berjenjang, mulai dari koordinasi, komunikasi, konsultasi, ya sampai dengan yang paling tinggi levelnya. Kalau kebijakan ternyata tidak kemudian terimplementasi, mendesak melalui proses yang namanya demonstrasi. Dan demonstrasi itu dalam tanda petik
disematkan kepada bukan gurunya, tapi karena PGRI itu adalah organisasi ketenaga kerjaan, itu punya hak untuk melakukan advokasi, dan level tertinggi dari advokasi adalah demonstrasi. Ini yang mungkin saat terakhir jarang kita dengar, tapi itu dulu yang dilakukan oleh Pak Kris, yang kemudian di dalamnya berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Termasuk saat terakhir tahun 2016 tatkala beliau ketunduk yaitu meninggal. Kita tahu meninggalnya beliau sedang melakukan terapi hiperbarik di sebuah rumah sakit Minto Harjo di Jakarta Pusat sana. Di tengah-tengah beliau melakukan juga advokasi, berjuang saat itu. Kalau teman-teman mungkin ya tabakti atau honorer ingat perjuangan Pak Kris, bagaimana Pak Kris selalu di front terdepan. Walaupun beliau saat itu punya hak konstitusi di gedung Senayan sana sebagai anggota DPD, tetapi ketika teman-teman buruh datang silaturahmi berombong-rombong itu, Pak Kris ada di tengah-tengah. Ada yang pernah ke Jakarta? Nah, ikut demo. Bukan ke Mall Anggrek, ke Senayan. Ya, Ikut demo dulu. ya melakukan advokasi. Ya, Pak Kris selalu memimpin itu, dan ketika ada keluhan-keluhan apa saja sekecil apapun itu, Pak Kris selalu sangat detail memperhatikan itu, termasuk kami di Banjarnegara. Selalu saja karena Pak Kris mungkin bukan hanya ke Banjarnegara, ternyata Mas Andi, Banjar ada masalah apa, ada usulan apa, selalu bertanya seperti itu. Kalau ada kebijakan-kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan regulasi yang semestinya, dia pasti mempersoalkan di semua tingkatan. Bahkan ketika ulang tahun PGRI setiap tahun di Jakarta sana, Pak Presiden akan selalu menayangkan kepada Pak Kris, karena setiap ulang tahun biasanya selalu ada kado-kado, hadiah-hadiah yang diberikan kepada guru. Apakah itu misalnya tunjangan profesi, kemudian ada kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan apa, itu selalu declare di acara Hari Guru. Dan Pak Presiden akan selalu bertanya di hadapan ratusan ibu guru, Pak Kris, PGRI butuh apa lagi? Ada usulan apa? Itu Pak Kris selalu ditanya itu, karena Pak Kris memang sangat dekat dengan guru dan tahu dan pasti memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi guru. Itu singkatnya seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau kemudian walaupun sudah 7 tahun ini beliau disemayamkan, disareke, dikuburkan di tempat ini, nyatanya tempat ini selalu banjir guru dari berbagai wilayah. Kemarin, lusa, dan sebelumnya, lebih-lebih di bulan November, pasti tingkat kunjungan ziarah mendoakan almarhum pasti semakin banyak, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Walaupun para yayasan tahun kemarin tidak, tapi ada yang menggantikan dari tempat yang lain. Jadi jangan khawatir. Betul ya? Jadi kemarin terakhir dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Kabupaten Gresik itu 5 bis besar. Pernah juga dari Banten 5 bis besar juga. Tempat ini dari DKI Jakarta lebih dari 10 bis pariwisata tempat ini. Jadi ini saya tidak tahu ada yang baru kamu, kelihatannya ada dari Batam, ada dari yang masuk ke kami. Intinya Bapak Ibu, Pak Kris perjuangannya untuk guru, untuk pendidikan ini luar biasa. Perjuangan beliau tidak akan pernah berhenti ketika apa yang menjadi tujuan aspirasi guru itu belum tercapai, termasuk tadi ketika 2016
berjuangnya para tenaga honorer untuk minta di apa namanya ya akomodir di dalam proses pengangkatan CPNS. Tapi itu semboyannya yang paling kita kenal sekarang honorer itu ya CPNS harga mati kan, CPNS. Dan sekarang mungkin karena proses tawar menawar, alhamdulillah masih diakomodir pada bentuk pengangkatan P3K. Ya ini yang namanya asumsi buat ada bargaining ya, bargaining itu. Dan jangan lupa itu awal perjuangannya dulu Pak Lis yang melopori jadinya kemajuan, perubahan, kesejahteraan di dunia pendidikan. Itu Bapak Ibu, Pak Lis dengan ayahnya yang ada di sini, Pak Vito ini adalah asli anak desa, asli anak desa, tetapi beliau berjuang untuk Indonesia, untuk guru-guru Indonesia, bahkan di EI Education International beliau adalah juga sekjen. Jadi organisasi guru internasional beliau itu diakui eksistensinya, anak desa yang luar biasa perjuangannya. Tidak pernah terbayangkan ketika kemudian banyak tokoh-tokoh datang ke sini, Pak Lis yang luar biasa ternyata lahir dari tempat ini. Dan tempat inilah mungkin yang memang menangkap Pak Lis dari kecil. Saya tahu Wanayasa banyak desa terpencil juga, ya kondisinya kurang lebih seperti inilah. Dan tahun 70-an itu ketika Pak Lis masih sekolah dengan kondisi jalan yang belum sehalus sekarang, beliau menempuh pendidikan berjalan kaki ke SMP 1 Mandirajah dengan sebelum beliau itu PP. Itu dilakukan ketika banyak anak sebayanya tidak berpikir tentang pendidikan, dan itu diajarkan oleh ayahnya Pak Suwito itu yang masih sugeng. Ayah dan ibunya Pak Lis masih sugeng semua, masih sehat semua, Pak Vito dan Bu Suparni. Dia anak tunggal, Pak Lis itu anak tunggal, dan Pak Lis menikah juga dikaruniai anak tunggal. Ini ya seperti kita yang anaknya banyak mungkin sudah melakukan apa untuk negara ini. Ya, seperti itu juga. Tetapi maksud saya penghormatan kepada beliau dirasakan sudah apa namanya ya, bagi kami yayasan ini luar biasa melayani, ternyata tidak pernah berhenti seperti derasnya air yang terus mengalir. Kami merasakan betul luar biasa perhatian, dan itu adalah penghormatan untuk almarhum, termasuk dari ini dari yayasan. Kami yayasan sekali lagi menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kerahmatan teman-teman dari Wanayasa. Alhamdulillah Wanayasa tercatat sebagai cabang yang ke-8 yang masuk ke sini dari Kabupaten Banjarnegara. Jadi belum terlambat masuk cabang yang belum ke sini. Tapi ya tidak akan saya ceritakan ya termasuk kemarin jadi orang saksi itu jadi malah aku ngerti itu jadi tetapi kami yakin bahwa guru-guru yang tidak rawuh itu pasti sebenarnya ingin kesini, termasuk teman-teman guru yang baru, untuk diketahui bahwa tempat-tempat ini menjadi apa ya, destinasi. Kalau tujuan ya tujuan destinasi ziarah kan juga sama maknanya berziarah sebagai destinasi, tempat untuk walaupun berdoa bisa di mana saja, tetapi mungkin ketika lalu di tempat ini ada nuansa lain, ada spirit lain. Dan itulah yang ingin kami gelorakan pada teman-teman muda. Jadi jangan kecil hati, walaupun misalnya kita dari desa, jangan dikira tidak bisa memberikan makna. Karena Pak Lis yang sangat desa pun ini maknanya luar biasa untuk dunia. Gitu ya. Jadi
ayah saya. Jangan, bisa melahirkan sosok seperti Paris, apalagi Wanayasa yang lebih subur, Pak. Ya, dibandingkan dengan di sini, tanahnya lebih subur, ya. Tanahnya di sini gersang, Pak. Air juga sulit. Saya tahu di Wanayasa air itu melimpah. Di sini kami panjenengan kalau ke sini kami tidak nyari air, Pak. Iya. Ini kesulitan air termasuk. Ya memang itulah yang kemudian kami inginkan monumen kompleks monumen Dr. Sudistyo ini ingin kita brand agar bisa menjadi pusat studi konservasi juga selain studi literasi dan pusat kebudayaan masyarakat. Karena apa? Di sini konservasinya memang lahannya memang lahan yang termasuk kritis ketika hujan, sama tipikalnya rawan longsor bencana alam kayak di Wanayasa. Tetapi kalau kering di sini kebalikannya ekstrim, pasti kekurangan sumber air. Yayasan dibentuk dalam rangka mewujudkan itu di antaranya. Kami yang membantu memfasilitasi siapapun tamu yang hadir dari daerah manapun. Kami mengucapkan terima kasih. Pun hari ini kami tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas partisipasi, donasi, infak, solidaritas yang diberikan oleh teman-teman Wanayasa dulu ketika awal membangun lokasi ini. Infrastruktur ini tidak terbentuk sedemikian adanya tiba-tiba begitu, tapi melalui proses itu dulu diantaranya dengan sumbangsi solidaritas panjenengan semua. Itu hari ini kami mengulangi kembali, tidak berhenti untuk mengucapkan terima kasih. Sebenarnya mudah-mudahan apa yang teman-teman semua Bapak Ibu berikan untuk pembangunan masjid termasuk di dalamnya ini menjadi amal yang besok akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kerawan panjenengan untuk mendoakan tamu nanti pada saatnya, mudah-mudahan doa Bapak Ibu hadirin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mudah-mudahan doa itu sampai meringankan menjadi penerang bagi almarhum untuk menerima dan mendapatkan alam kubur yang lebih terang dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Sekiranya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Jalannya masih seperti itu. Masih seperti jalannya okay. Apa? Oh niki, Pak Unik, rawuh mriku sampun asring. Berapa kali tapi jalannya Asring nggih. masih kurang. Gini terus Pak. Jadi memang jalannya ini termasuk luar biasa karena ya mungkin seperti daerah-daerah yang pegunungan yang lain, mungkin di luar, mungkin kalau saya mau melewati di pagar gunung lagi ya halus gitu. Tapi di sini tidak. Nah, ini karena memang struktur tanahnya mungkin lebih, tetapi sama dengan daerah lain di Banjarnegara tahun 2017 sampai 2020 kemarin sama ini dipelihara, dirawat, diopeni katakan pemerintah daerah dengan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya Pak. Dibandingkan sebelumnya, dibandingkan kali jenengan dibandingkan sebelumnya, apalagi kalau dibandingkan zaman Pak Yus dulu, kalau berangkat semua jalan kaki kepleset-pleset hanya berang kali Pak gitu. Bandingkan dengan itu, ini insya Allah jauh lebih baik kondisinya. Walaupun memang 2 tahun terakhir agak menurun karena jalan itu dilalui oleh darat yang membuat feldspath gitu. Ya, salah satu sumber daya alam yang tidak dimiliki di desa lain ini feldspath ya. Jadi Paklis sumber daya manusianya, tetapi sumber daya alamnya itu yang kemudian jadi jujukan, dan ternyata itu masuk ke pabrik katanya konon dari teman kami yang ahli bidang
keramik dan bahan feldspar dari Kalimantan katanya itu terbaik di Sulawesi. Nah, ini yang kita mungkin perlu lebih eksplorasi dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di Banjarnegara umumnya, Kalimantan Tengah khususnya, termasuk mestinya kalau Pak Kadir tadi menyebut, mestinya itu dengan dibarengi perbaikan infrastruktur. Saya setuju itu Pak. Ya, tapi nanti tentu kita ada, nah ini Pak, kami termasuk di dunia pendidikan hanya bisa mungkin menitipkan amanat aspirasi itu kepada beliau-beliau yang ada di pengambil kebijakan. Sedangkan eksekusinya itu ya pada beliau-beliau itu. Maka ketika kemudian Pak Lis yang dulu mewakili Jawa Tengah, mewakili guru dunia pendidikan sebagai corong di Senayan sana, dan saat beliau sedo 7 tahun yang lalu sampai saat ini belum ada gantinya Pak. Nah harapannya tahun depan mudah-mudahan ada gantinya begitu Pak ya. Ya, insya Allah. Ibu nyuwun pangapunten, mohon maaf kalau kami hanya bisa ngaturi apa ya, teh yang mirip kopi atau kopi mirip teh. Karena kopi dan teh itu mirip-mirip gitu. Tidak seperti itu. Sama, mana ya sama. Kopi ya kopi, teh ya teh. Tapi di sini kopi dan teh mirip gitu. Inilah kekasan Kali Tengah, kopi dan teh mirip gitu. Hanya seperti itu, dan pun jumlahnya kalau tidak memenuhi mohon maaf, keterbatasan yang ada juga mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.